Kemudian kita tiba di bagian yang keempat di dalam pelajaran kita, faithfulness in the midst of unfaithfulness. Bagaimana kita tetap memiliki kesetiaan pada saat keberadaan orang-orang ataupun situasi di sekitar kita itu sangat sangat tidak setia. Orang-orang yang boleh kita katakan, how can we be faithful in the midst of unfaithfulness? Well, mungkin saya akan mulai dengan quiz. Who is the greatest soccer player? Ya, pemain sepak bola yang terbesar di dunia saat ini. Mungkin ini Pendeta Rantung kok di acara khotbah bicara tentang pemain sepak bola. Mungkin ada hubungannya, saudara ya. Siapa kira-kira? Ronaldo, ada yang bilang Messi, ya. Tetapi mungkin mereka disebut sebagai one of the greatest. Tetapi siapa yang paling dianggap jago dan dicintai? Saya tidak tahu kalau banyak orang mencintai Ronaldo. Setiap kali dia main kayaknya hebat sekali dia punya percaya dirinya ketinggian. Walaupun mungkin itulah yang manusia ingin lihat. Apabila kita menjadi orang, itu kita harus menjadi orang yang punya confidence. Ya, confident. Anda tahu kenapa para polisi diajar? Para polisi, kenapa kalau Anda bertemu dengan mereka, seringkali ini yang mereka lakukan. Ya, pegang tangan kalau berbicara dengan mereka ya. Kenapa? Apa istilahnya? Ini apa namanya ini ya? Yang tangan di pinggang begini. Ya, kenapa? Mereka harus begini kalau bicara. Ini bukan siapa, tapi ini menunjukkan otoritas, menunjukkan confidence. Kalau Anda polisi, lalu Anda ketemu orang, selamat siang, good afternoon sir. Wah, Anda disepelekan, tapi Anda harus apa? Tebarkan sayap. Wah, Anda harus jago. Makanya Ronaldo begitu dia bikin gol, dia langsung, ya dia tebarkan Dia tebarkan sayapnya. Oke? Tetapi siapakah bintang sepak bola yang dianggap terbesar, ya, yang dianggap rendah hati pada tahun 2015 saat dia menjadi pemain di Leicester? Dia pikir dia tidak perlu mobil, dia perlu hanya lari dari dia punya rumah ke tempat ke tempat latihan. Tapi temannya bilang, nggak mungkin kamu di Inggris ini kamu hanya lari ke tempat kacau. Lalu dia beli mobil bekas Mini Cooper. Ya, mobil bekas. Dan sampai saat ini bintang besar ini masih berkendaraan Mini Cooper tersebut. Walaupun tahun 2018 dia sempat tabrakan sedikit mobil, tapi dia tidak ganti Ferrari. Dia sanggup untuk beli Ferrari. Bintang ini ya, bintang sepak bola ini. Dia per tahunnya gajinya itu 8.823.000 dolar. Hampir 9 juta dolar per tahun. Sampai hari ini diperkirakan kekayaannya itu adalah sekitar 36 juta dolar. Tetapi masih naik Mini Cooper. Siapa dia? Dedek tahu sekali ya. Siapa? Who's that? Kante, ya, N'Golo Kante. The humble star to winning it all. Jadi dianggap rendah hati sekali. Tidak banyak pemain-pemain sepak bola dunia ini yang membenci dia. Dia sangat rendah hati. Di dalam lapangan walaupun dia itu jago sekali, dan di luar sangat rendah hati. Orang ternyata walaupun dunia, even though the world thinks that the best thing that you have to do in life is to be confident, harus harus penuh dengan confidence, but the truth is we are born to appreciate humility. Kita semua dilahirkan untuk untuk menghormati humility. Gilbert Keith Chesterton yang dikenal dengan dengan sebutan G.K. Chesterton, dia seorang penulis, filsuf, teolog British yang menulis di tahun 1908. Waduh, ratusan tahun lalu ya. Ini yang dia tulis. Chesterton ini yang dia tulis. Dikatakan apa? Masalah kita saat ini adalah kerendahan hati di tempat yang salah. Humility. We suffer humility in the wrong place. Setiap manusia, dia katakan, setiap manusia seharusnya meragukan dirinya sendiri. Doubtful about himself. Tetapi tidak meragukan kebenaran. Namun, hal ini sekarang telah benar-benar terbalik. Apa yang terjadi? Saat ini, hal yang diutamakan, hal yang dicari oleh manusia adalah sesuatu yang seharusnya tidak dia utamakan atau tidak dia cari, yaitu dia tidak harus mencari dirinya sendiri. Tidak mencari dirinya sendiri. Bagian yang dia ragukan adalah bagian yang seharusnya tidak dia ragukan,
Jadi manusia seharusnya tidak meragukan kebenaran atau pemikiran ilahi. Tetapi itulah yang sekarang manusia lakukan. Dia percaya kepada dirinya sendiri dan dia meragukan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan pada sahabat ini kita akan mempelajari hal tersebut ya. Bagaimana umat manusia yang lebih percaya kepada dirinya sendiri dan meragukan firman Tuhan. Dan meragukan firman Tuhan. Alkitab sudah katakan ya. Amsal 29 dan 23. Keangkuhan dikatakan apa? Merendahkan orang. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima apa? Orang yang rendah hati menerima pujian. Ya. Saya senang sekali kalau pakai Alkitab bahasa Inggris yang Amplified Bible. Karena ada sedikit diterangkan ya. Tentang humility ini. A man's pride and self-important. Jadi seringkali keangkuhan itu di Alkitab ini katakan hanya keangkuhan, merendahkan orang. Tapi apa artinya angkuh? Artinya menurut Amplified Bible adalah self-important. Oh, saya lebih penting. Saya ini orang penting. Saya pendeta ini, doktor dari Amerika. Hati-hati saudara. Self-importance will bring him down, but he who has a humble spirit will obtain honor. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yesus ajarkan hal ini ya. Yesus ajarkan hal ini. Yesus katakan apa? Apa yang Yesus katakan di dalam Matius 23:12? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini Yesus sedang berbicara tentang rendah diri yang sesungguhnya. Saya sudah sering ulang-ulang ya, humble bragging ya. Saya waktu berapa minggu lalu tuh ada orang yang tulis, teman saya ada Facebooknya, dia tulis lah, dia foto, dia punya makanan hari Sabat siang. Waduh, makanan siang. Aduh kasihannya cuman ini tuh makan siang. Saya bilang, waduh, dia punya makanan siang hari Sabat itu makanan ulang tahun saya itu, ini sekali setahun itu. Apa yang dia tonjolkan ya? Jadi dia tuh tonjolkan makanan siangnya, dia bilang cuma ini kah siang, sederhana sekali, makan siang, makan Sabat siang yang sederhana. Tapi kalau saya lihat makanannya itu, saya punya pesta ulang tahun, begitulah makanannya, kurang lebih begitu ya. Tapi itu poinnya, ini sedang berbicara, Yesus berbicara tentang merendahkan diri dengan yang sesungguhnya. Bukan humble bragging, tapi ia akan ditinggikan. Yakobus 4:10 katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ya. Tuhan akan meninggikan kamu. Yakobus 4 ayatnya yang ke-10. Ya. Ini pada sahabat ini kita akan mempelajari dari kitab Daniel pasalnya yang keempat. Ya. Kita akan mempelajari tentang kerendahan hati. Kerendahan yang Allah berikan dan kesombongan umat manusia. Dan coba kita lihat, ada satu yang saya suka dari Andrew Study Bible ya. Kalau Anda memiliki Andrew Study Bible, maka Anda dapat melihat mungkin di layar ya, Anda dapat lihat bahwa peristiwa Nebukadnezar yang direndahkan oleh penghukuman ilahi, dan kemudian di pasal yang kelima Belshazzar direndahkan oleh penghukuman ilahi adalah pusat inti dari kitab Daniel. Jadi mungkin Anda akan bingung, loh, bukankah pendeta intinya kitab Daniel itu tentang anak manusia? Intinya kitab Daniel itu tentang kedatangan anak manusia, tentang kedatangan Yesus, tentang nubuatan tanduk kecil. Well, penting bagi kita untuk tahu tentang kedatangan Yesus, penting bagi kita untuk tahu tentang tanduk kecil, penting. Ya. Tetapi yang lebih penting daripada pengetahuan tentang tanduk kecil adalah bagaimana saudara dan saya disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Tidak heran. Ya. Jadi kalau Anda melihat dalam kiastik struktur ini, ya ada seperti mirror, ada seperti apa? Cermin dari pasal 1 dan pasal 8 ayat 12. Sama-sama pasal 1 berbicara masalah bait Allah dan umat Allah seakan-akan ditaklukkan. Dan di akhir kitab Daniel ada solusinya dari masalah tersebut. Apa itu? Bait Allah dipulihkan dan umat Allah dilepaskan. Lalu berikutnya, mimpi Nebukadnezar dan 4 kerajaan, pasal 2. Dia punya gambaran dari pasal 7 itu ada. Apa itu di pasal 7? Penglihatan Daniel tentang 4 kerajaan, sama-sama apa? Mimpi atau penglihatan, dan ada 4
4 kerajaan dalam pasal 2 dan pasal apa? Pasal 7. Yang ketiga, ada sahabat Daniel dibebaskan dari dapur api, pasal 3. Lalu pasal 6 berbicara tentang Daniel yang dibebaskan dari gua singa. Dan Anda lihat di mana sini inti daripada kitab Daniel, dari Daniel 1 sampai 12, apa intinya? Bagaimana Tuhan merendahkan Nebukadnezar, bagaimana Tuhan merendahkan Belsasar yang meninggikan diri mereka. Yang meninggikan diri mereka. Poinnya adalah, kalau kita mengetahui tentang nubuatan, makanya seri pembahasan kita saat ini bukan tentang nubuatan, walaupun itu penting ya, sangat penting, saya percaya itu penting. Saya mungkin akan bahas, dan saya sudah bahas waktu-waktu yang lalu. Tapi pekabaran Daniel itu lebih penting daripada nubuatan. Kalau Anda tahu nubuatan, tetapi Anda tidak memiliki karakter untuk masuk surga, maka percuma pengetahuan kita. Pengetahuan itu adalah percuma. Dan tentang berbicara tentang kerendahan hati dari Daniel pasal 4. Di tengah-tengah Daniel pasal 4 juga, kita bisa melihat jawaban tentang apa? Kerendahan hati tersebut. Daniel pasal 4, mari kita lihat. Nanti Anda akan lihat ya. Saya mau Anda ingat-ingat ini ya. Daniel pasal 4 dapat dibagi atau kepada beberapa poin pembahasan. Pertama, pendahuluan. Jadi Nebukadnezar, dia membuat pendahuluan tentang apa yang dia alami. Dia sudah menyimpulkan. Jadi itu seperti apa? Pendahuluan dari suratnya. Lalu kemudian dia apa? Dia berikan penjabaran dari apa yang telah terjadi dalam dirinya. Ada pendahuluan. Daniel 4 ayat 1 sampai 3. Lalu dia menyatakan dalam tulisannya mimpinya. Daniel 4 ayat 4 sampai 9. Lalu isi daripada mimpi tersebut. Daniel 4 ayat 10 sampai 18. Lalu mimpi Raja Nebukadnezar diinterpretasikan, bukan diinterpresikan ya, tapi diinterpretasikan oleh Daniel dalam Daniel 4 ayat 19 sampai 27. Dan berikutnya terkabulnya mimpi Raja Nebukadnezar. Tapi coba kita di tengah-tengah nanti ada yang penting di sini dalam Daniel 4 ayat 17. Apa itu? Sebelumnya mari kita lihat sedikit ya. Mari kita lihat Daniel 4 ayat 1 sampai 3. Daniel 4, I would like to invite, Andy, Sean, Joel, if you can read the Bible with me. In Daniel 4, Daniel chapter 4, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Sana dikatakan, dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Pusat bumi saat itu di Nebukadnezar, di kerajaan Babylon. Dan dia sedang menulis surat kepada apa? Universal letter. Universal letter. Jadi ini adalah pesan universal dari seorang raja kafir yang pada akhirnya kita lihat akan mengakui kebesaran Allah. Dan dia tulis dengan bahasa universal. Apa itu bahasa universal saat itu pendeta muda tulis? Bahasa Aramaik ya. Bahasa Aramaik. Dia sudah mulai ditulis dengan bahasa lingua franca saat itu. Daniel 2 ayat 4 bagian 2 sampai akhir daripada Daniel pasal 7 dalam bahasa Aramaik supaya orang semua tahu. Lalu apa yang dia katakan di sini ayat 2? Aku dikatakan apa? Sebelum ayat 2. Ya, segala bangsa di bumi, bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Apa itu artinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu? Bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Peace be multiplied to you. Ini ingat, ini bukan ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi ini ditulis dalam bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya shalom, yang sering kita ucapkan. Bahasa Aramaiknya bukan shalom, tapi Aramaik itu hampir sedikit mirip dengan bahasa Ibrani. Bukan shalom, tapi shalom. Tapi intinya sama ya. Shalom, artinya apa? Peace be all unto you. Shalom, dia katakan. Jadi Raja Nebukadnezar menggunakan ucapan shalom yang biasa digunakan oleh umat-umat percaya. Jadi pada saat dia tulis ini, dia sudah menjadi orang apa? Percaya. Makanya itu adalah pendahuluan dari letternya. Dia menulis sebagai orang percaya. Lalu dikatakan apa? Ayat 2. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Aku, dikatakan apa? Aku berkenan memaklumkan. Apa artinya ini? Dia mau bersaksi.
raja kafir, tapi kemudian bertobat, mau bersaksi. Artinya, Raja Nebukadnezar katakan kalau kita adalah umat-umat Tuhan, yang mau mengucapkan shalom, yang mau berbicara tentang Allah, maka kita tidak boleh tinggal diam. Setan yang mau kita tinggal diam. Tapi Allah mau kita bersaksi. Ya, Allah mau kita bersaksi. Dan ini yang dilakukan. Aku berkenan memaklumkan. Dia tidak mau tinggal diam. Dia ingin bersaksi. Nah, apa yang dia saksikan? Apa yang dia saksikan saat ini? Ya, apa yang dia saksikan? Mari kita baca ayat yang ketiga. Betapa besarnya tanda-tandanya, betapa besar tanda-tanda Allah, dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, dan pemerintahannya turun-temurun. Oke, apa dia katakan? Pada saat dia bersaksi, coba lihat. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepada umat manusia. Itu yang dia tulis. Apa yang dia tulis? Aku memaklumkan tanda-tanda yang Allah buat kepada siapa terlebih dahulu? Kepadaku. Ya. Raja mengakui dan menyaksikan secara pribadi tanda dan apa? Mujizat Allah yang dia alami secara pribadi. Jadi dia seperti Raja Mesir, sama-sama mengalami Firaun. Firaun itu artinya raja ya. Pharaoh itu adalah gelar ya. Firaun, raja. Raja Mesir. Raja Mesir juga apa? Menyaksikan kebesaran Allah. Menyaksikan tanda-tanda mujizat Allah. Apa yang Raja Mesir katakan waktu dia melihat kebesaran Allah, mujizat Allah? Ya kemudian ya, dikatakan apa? Dalam Keluaran 5 ayat 2, Raja Mesir katakan apa? Firaun berkata, siapa Tuhan itu yang harus kedengarkan firman-Nya? Tidak kenal aku Tuhan itu. Ya, dia sepelekan Tuhan ya. Dia tidak kenal aku yang lebih hebat daripada Tuhan. Nah, mulanya Raja Nebukadnezar juga seperti ini. Apa yang dia katakan kepada sahabat lalu kita sudah khotbahkan. Apa yang dia katakan kepada teman sahabat-sahabat Daniel? Oh, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Daniel 3 ayat 15. Dewa manakah yang dapat melakukan apa ya? Melepaskan kamu dari tanganku. Tapi apa yang membedakan Firaun dengan Nebukadnezar? Sama-sama mereka melihat tanda-tanda mujizat. Sama-sama pada mulanya mereka menyepelekan Allah. Tetapi bedanya adalah apa? Raja Nebukadnezar mengakui secara pribadi bahwa Allah Daniel itu adalah Allah yang telah menunjukkan apa? Tanda-tanda mujizat itu kepadaku dan aku akui kehebatan dan kebesarannya. Coba kita lihat ya. Daniel pasal 2. Dia sudah lihat interaksi Allah dengan apa? Daniel. Tapi yang dia lihat itu apa? Mujizat Allah yang Allah tunjukkan kepada Daniel. Daniel 2. Mimpi dan artinya Daniel tahu. Tapi itu yang dialami oleh siapa? Daniel. Lalu kemudian Daniel 3. Dia lihat ya sahabat-sahabat Daniel. Sahabat-sahabat Daniel dalam dapur api. Dia lihat, tapi dia tidak alami. Yang mengalami penyertaan Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan di dalam dapur api itu sahabat-sahabat Daniel. Tetapi di pasal 4 ini, kita akan dapati bahwa Nebukadnezar mengalami langsung. Bukan dari yang dilihat, bukan dari orang lain. Tapi dia melihat langsung mujizat itu terjadi kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia mengakui dan menyaksikan secara pribadi bahwa kerajaan Allah itulah yang apa? Kerajaan Allah itulah yang kekal. Dari pengalaman pribadi dia tidak tinggal diam. Firaun punya pengalaman pribadi tapi Firaun tidak tinggal diam, tidak akui. Tapi Raja Nebukadnezar, pengalaman pribadinya itu dia akui, dia katakan ke seluruh dunia. Ya, ke seluruh dunia. Oke, dia sampaikan itu. Keunikan dari kerajaan Allah, dia katakan apa? Kerajaanku itu apa?
Setelah dia yang dialami, dia akan lihat, aku yang raja yang berkuasa, dibuat Allah tidak berkuasa. Sekarang dia mau menyaksikan Allah yang membuat aku tidak berkuasa. Itulah Allah yang apa? Yang akan kekal kerajaannya. Ya, kerajaanku itu akan hilang. Ya, kerajaanku itu akan hilang, tetapi tidak kerajaan Allah. Dia mengetahui bahwa posisinya, kehebatannya, kekuasaannya itu akan berakhir. Dia sudah saksikan nanti ya, kita lihat setelah dia mimpi dan apa yang terjadi. Dia lihat. Jadi tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Ya, tidak ada yang abadi. Posisi Anda, uang Anda, segala sesuatu yang kita miliki, abadi, kekal. Nothing. Hanya apa yang Allah berikan kepada kita lah yang apa? Yang kekal, itu yang disaksikan. Ya. Lalu apa mimpinya? Mari kita lihat mimpinya ya. Dikatakan apa? Dia katakan, aku, Daniel 4 ayat 4 dan 9. Mari kita baca, cepat-cepat ya. Daniel 4 ayat 4 dan 9. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Dia sudah tidak lagi perang-perang seperti sebelumnya. Tidak ada lagi orang yang memberontak. Dia sudah damai. 35 tahun dia kurang lebih. 35 tahun dia sudah menjadi raja di Babylon. Gak ada lagi yang korek-korek dia. Sudah apa? Wah, begitu hebat segala pencapaiannya itu sudah begitu hebat yang dia lakukan. Tenang dia. Segala sesuatu dia sudah bangun. Tidak ada lagi yang memerongrong kekuasaannya. Setelah lewat, ya dikatakan apa? Daniel berikutnya ayatnya yang ke, aku hidup dengan senang dan tenang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Mendapat mimpi mewujudkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Wah, seperti Daniel Fatsal 2. Sama-sama punya mimpi dia ya. Sama-sama bermimpi. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Dia tidak lupa atau tidak samar-samar mimpinya seperti Daniel 2. Tapi dia ingat sekali. Dan dia bahkan sudah memiliki perasaan sedikit tentang apa maknanya. Kenapa? Karena mimpi itu gampang. Kalau Anda pun tanpa apa, sebelum Anda baca kisah Daniel 4, lalu saya katakan tentang mimpi Nebukadnezar, mungkin Anda walaupun Anda tidak tahu Daniel pasal 4, Anda pasti tahu apa arti mimpi tersebut. Karena gampang mau interpretasikan. Dan nanti kita lihat, ini gampangnya itu kenapa? Nanti Anda lihat ya, kenapa saya katakan gampang untuk diinterpretasikan ya. Aku menggelisahkan aku, ya dikatakan aku, dia panggil. Lalu kemudian ayat 7, kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpiku, tetapi mereka tidak dapat, bahasa Indonesianya, tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Kenapa saya katakan dari tadi, mimpi ini gampang mau dikasih tahu maknanya. Tapi kenapa itu orang-orang, pendeta bilang gampang, kenapa orang-orang pintar, orang berilmu, orang kasdim ini tidak dapat? Kalau kita lihat bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya ini, New King James Version katakan apa? Then the magician and the astrologers, the Chaldeans and the soothsayer came in, and I told them the dream. But they did not, bukan could not. Alkitab lain katakan could not, tapi New King James katakan apa? But they did not make known to me its interpretation. Mereka tidak memberitahukan kepadaku. Bukan berarti mereka tidak dapat, tapi mereka tidak mau memberitahukan kepadaku. Kenapa mereka tidak mau? Seperti yang saya katakan tadi, segan. Apanya yang membuat kita segan? Kenapa mereka harus segan? Ya. Kalau ini karena raja sendiri sebenarnya sudah bisa mengetahui makna mimpinya. Kalau dia harus betul-betul orang bilang kebelet, ingin sekali mengetahui makna itu, dia akan ancam nih orang-orang pintar itu untuk mati seperti Daniel pasal 2. Tidak ada ancaman hukuman mati. Bahkan kemudian nanti kita akan baca, pada saat Daniel datang, Daniel pun bingung.
Dia katakan, it's okay Daniel, it's okay. Silakan berikan mimpi. Maknanya kepadaku, I will accept it, dengan kata lain. Ya. Jadi mereka bukannya tidak dapat, tapi mereka tidak mau. Tidak mau. Nah kenapa akhirnya Daniel dipanggil? Ya, tidak ada hukuman mati, akhirnya Daniel datang. Ya, padahal Daniel yang paling pintar, dia sudah tahu. Kenapa raja mau panggil Daniel yang terakhir? Karena Daniel ini berbeda dengan apa? Dengan orang-orang pintar di Babylon. Orang-orang pintar di Babylon menyembah dewa Bel, dewa Marduk, Bel, tetapi mereka tidak apa? Tidak dapat memiliki kebijaksanaan. Daniel dikasih nama Belshazzar, tetapi dia yang tidak menyembah dewa Bel, tidak menyembah Marduk, tetapi dia yang mendapatkan apa? Kebijaksanaan. Dia yang justru mendapatkan kebijaksanaan. Nah, kenapa dia datang terakhir? Karena mungkin tidak ada pilihan lain raja ya. Artinya dia penasaran juga. Dia mungkin sudah sedikit tahu mimpi, tapi mudah-mudahan ada perubahan makna dari mimpi saya itu. Ya, mudah-mudahan ada kabar baik. Nah, inilah Raja Nebukadnezar ini sebelum dia bertobat, dia adalah tipe orang yang suka untuk apa? Hanya mendengar apa yang mau kita dengar. Ya, we have a Nebuchadnezzar syndrome. Ketinggian hati, kita tidak mau mendengar perkataan orang lain. Kita tidak mau mendengar opini orang lain. Kita tidak mau dengar. Saya hanya apa yang saya mau dengar berdasarkan pikiran saya dari sumber itu yang saya mau ambil, itu yang saya mau percayai. Closed for other opinion. Nggak perlu lagi pikir orang lain. Nggak usah dengar orang lain. Ya. Tidak usah dengar. Nah, contohnya apa? Misalnya, hanya suka mendengar apa yang ingin didengar, bukan mendengar kebenaran Allah. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 22:8, menarik sekali ya. 1 Raja-Raja 22:8 bercerita tentang Raja Ahab. 1 Raja-Raja 22, First Kings 22. 1 Raja, tidak ada saya tulis di PowerPoint ya. 1 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-8 berbicara tentang Raja Ahab ya. Dia diminta untuk berhadapan dengan nabi-nabi ya, dengan Raja Yosafat, raja dari Yehuda datang berbicara dengan Raja Ahab. Lalu Raja Yosafat minta, coba, saya nggak terlalu percaya dengan nabi-nabi palsu ini. Do you have any other prophet? Ada nabi lain? Lalu 1 Raja-Raja 22:8 katakan apa? Cukup menarik. Apa dikatakan? 1 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-8. Sana dikatakan, jawab Raja Israel kepada Yosafat, ya masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi, apa sih dikatakan? Aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku. Melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Imlah. Ini kan, banyak orang yang suka dengar firman Tuhan tapi dipilih-pilih. Yang mana yang dengar, enak untuk didengar. Yang menyinggung-nyinggung, ya kita keluar dari gereja lah. Buat apa dengar khotbah pendeta itu yang bikin susah aja kehidupan saya ini. Gak suka didengar, gak suka ditegur. Gak suka aku katanya. Celaka terus. Ya kenapa? Karena perbuatan itu perbuatan yang membawa kecelakaan. Bukan untuk kebenaran, bukan untuk kebaikan. Tapi itulah manusia ya. Jadi mungkin itulah sebabnya Raja Nebukadnezar katakan, waduh, terakhir Daniel ya. Gak ada pilihan lain, Daniel apa? Daniel datang. Nah nanti kita juga lihat. Sahabat depan kita akan bahas kitab apa? Daniel pasal 5. Dan sekali lagi Daniel itu kebelakangan. Kenapa? Ini adalah contoh orang-orang yang memiliki Nebukadnezar syndrome. Yang mau dengar apa yang mau didengar saja. Mana yang enak-enak saja untuk didengar. Bicaralah pendeta, khotbahlah tentang kasih. Ya. Jangan khotbah-khotbah yang bikin merah telinga saya. Ya. Jangan bikin merah. Itulah yang terjadi ya. Ayat 10 dan 12, ini mimpinya. Di tengah-tengah bumi, Raja Nebukadnezar dia katakan kepada Daniel, ya, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang tinggi, sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung apa? Sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, pada
Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapatkan makanan daripadanya. Waduh, positif sekali. Kalau saja ya, Raja Nebukadnezar mau senang-senang, dia hanya berhenti di sini. Ini positif sekali nih. Ya, positif sekali mimpinya. Ya, wah, pohon yang tinggi. Tetapi kita lihat, nanti kita akan lihat bahwa pohon yang tinggi di Alkitab itu melambangkan apa ya? Kesombongan manusia. Ya. Mazmur 34 ayat 35. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Waduh. Dan ini bukan hanya di Alkitab. Di zaman dulu, di zaman Daniel, di kebudayaan Nebukadnezar di Timur Tengah saat itu, pohon itu melambangkan juga apa? Kerajaan-kerajaan yang semakin tinggi artinya semakin hebat, semakin sombong. Pohon tinggi, mekar seperti pohon aras Libanon. Tingginya sampai ke langit. Waduh, kalau orang membaca pada saat Daniel menulis kitab ini dan tulis, katanya apa? Pohon tingginya sampai ke langit, apa bayangan mereka? Satu bentuk atau bangunan yang hampir sampai ke langit. Kejadian berapa? Kejadian 11 ayat 4. Menara Babel. Dikatakan apa? Orang-orang yang saat itu mendirikan Menara Babel, apa yang mereka katakan? Marilah kita mendirikan bagi kita. Waduh, sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Itu kan manusia ya. Cari nama. Seren. Siapa dulu? Betul itu ya. Siapa dia? Siapa yang lebih tinggi? We sing up. Lihat, siapa yang lebih tinggi ngana? Dalam hal apa saya bisa lebih tinggi dari Anda? Sing up, cari-cari apa? Marilah kita, saya. Cari nama. Jadi pohon yang sangat tinggi itu adalah Nebukadnezar yang egonya sama seperti tinggi pohon tersebut. Itulah sebabnya masuk ke bagian yang kedua. Kalau cuma sampai dibaca ayatnya yang ke-12, positif. Tapi ayat yang berikutnya. Kemudian dalam penglihatan, ayatnya yang ke-13. Daniel 4 ayat 13 sampai dengan 14. Kemudian, dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Waduh, turun dari langit. Seperti Menara Babel, ada yang turun. Ya, pada saat kita sombong, ingin capai Tuhan, Tuhan yang turun, saudara. Ya, Tuhan yang langsung ketok. Kemudian seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya. Seorang penjaga. Siapa ini penjaga? Bahasa Aramaiknya Ir. Orang yang apa? Terbangun, yang selalu bangun. Ya, siapa dia? Ya, Mazmur 121 ayat 4 berbicara tentang apa? Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Artinya Tuhan tahu apa yang Anda buat. Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah tidur untuk lihat. Tuhan nggak bisa. Oke, saya tidur dulu ya sedikit ya. Pas dia bangun, so sombong nih pendeta rantum. Tuhan tahu. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dengan kata lain ya, penjaga Israel ya. Kalau di Ayub kita bisa baca Ayub 7 ayat 20, penjaga manusia itu adalah siapa? Allah sendiri ya. Tapi ya kalau dalam konteks ini kata penjaga itu dapat berarti seorang malaikat ataupun Allah sendiri ya. Ya, tapi ya kita tidak tahu dengan pasti siapa itu penjaga. Dia berseru dengan suara nyaring. Apa? Dia tebang, nyaring. Kalau kita lihat di Alkitab pada saat ada penjaga, ada messenger yang berseru dengan suara nyaring. Biasanya kata penjaga yang berseru nyaring itu menunjukkan kepada apa? Ada yang membawakan kabar penghakiman. Tidak heran, Wahyu 14 ayat 7 katakan apa? Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah apa? Dia. Jadi kalau sampai Tuhan turun, dia akan apa? Menghukum, ya. Dia akan menghukum. Tebanglah pohon itu. Ya. Jadi seorang penjaga turun dari langit dan memerintahkan apa? Tebang pohon tersebut. Ini
Ya, inilah sebabnya tadi saya sudah bagikan Kejadian 11 ayat 4. Nah, sekarang Kejadian 11 ayat 7 katakan apa? Baiklah kita, Allah sekarang. Baiklah kita turun. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di Daniel katakan apa? Tebanglah di dalam Menara Babel, Tuhan apa? Kacau balaukan. Ya. Kacau balaukan. Kesombongan akan dijatuhkan. Kesombongan akan ditebang oleh Allah. Ya. Di lembah Sinar, orang-orang ingin menantang Allah yang maha tinggi. Ingin apa? Tinggi-tinggian dengan Allah. Allah bilang, gak usah tinggi-tinggian dengan saya lain turun. Kamu gak akan sampai ke saya. No need. Ya. Tidak ada artinya mau tinggi-tinggian dengan sesama kita. Tidak ada artinya untuk mau tinggi-tinggian dengan Allah. Ya, karena kita tidak ada apa-apanya di mata Allah. Ayat 15 dan 16. Wahyu 4 ayat 15 dan 16 Tuhan katakan apa? Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dan besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dan langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang, mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang, demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Wow, puji Tuhan ya, ada penghukuman di ayat-ayat sebelumnya. Tapi Tuhan juga punya pengharapan. Biarkan tunggulnya. Let the roots. Biar ada sisa sadiki. Artinya penghukuman Allah sebelum kedatangan Yesus 2 kali. Penghukuman Allah itu tidak selalu total. Ada sisa, ada future, ada pengharapan, hope yang Allah biarkan. Setelah apa? Setelah 7 tahun. Ya, setelah 7 tahun ya. Walaupun harus terikat dengan rantai dan besi. Artinya Allah hukum di situ. Mazmur 149:8 pada saat menggambarkan raja-raja itu dibelenggu, ini dibelenggu terikat dengan rantai. Di Daniel 4 ayat 15 terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Mazmur 149:8 katakan apa? Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Rantai dan apa? Tali-tali besi. Ya. Rantai dan tali-tali besi. Hati manusia menjadi hati binatang. Hati yang sombong itu akan menyebabkan status Anda itu berubah. Hati yang sombong menyebabkan Anda tidak berada di tengah-tengah manusia. Ya. Itulah yang terjadi pada Nebukadnezar sampai 7 apa? 7 masa. 7 tahun. Nah, angka 7 di kitab Daniel itu melambangkan penghukuman ya. Ada api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dalam Daniel 3 ayat 19 ada 70, kelipatan 7 ya. 70 tahun penawanan di Babel, Daniel 9 ayatnya yang kedua. Hukuman. Tetapi tidak berarti Allah menghukum kita itu akan hancur total, tidak. Ada future hope. Ada future hope. Ya. Ayat 17 katakan apa? Ini dia intinya. Ini inti pelajaran kitab Daniel, saudara. Karena Raja Nebukadnezar sendiri yang bilang, bukan Daniel, tapi Raja Nebukadnezar yang tulis ini. Dan dia tahu inilah inti daripada suratnya kepada seluruh bangsa. The royal letter. Surat raja yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Ini intinya. Daniel 4 ayat 17. Ini inti bahkan dari Daniel. Kitab Daniel seluruhnya. Apa intinya? Daniel 4 ayat 17. Mari kita baca. Daniel 4 ayat 17. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya apa? Ini pekabaran ini dia sedang berbicara tentang apa? Titah pekabaran dari para penjaga orang-orang kudus. Dia sedang berbicara tentang titah Tuhan, firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan ini supaya apa? Menurut Nebukadnezar. Supaya supaya apa? Supaya orang-orang yang hidup tahu. Ini inti kitab Daniel, saudara-saudara. Bukan hanya, ya, kitab Daniel intinya itu bukan hanya nubuatan-nubuatan. Penting kita tahu, tapi intinya ini. Supaya umat yang hidup tahu apa?
Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Kuasa, apa ini? Berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepadanya siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang-orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan. Ini orang-orang di zaman Daniel ini sedang apa ya? Menderita. Mereka itu orang-orang kecil, orang-orang tawanan. Ya, di tawanan di Babylon. Tidak ada apa-apanya. Tetapi yang sekalipun kecil, Tuhan akan apa? Angkat. Tuhan akan angkat. Kalau Tuhan yang mengangkat saudara dan saya, tidak ada yang perlu kita ragukan. Tidak ada yang perlu apa? Kita pikirkan. Demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai apa dikatakan? Masa berlalu. Ya. Daniel 4 ayat 25. Demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Diulangi. Daniel 4 ayat 17 itu sebelum raja memberitahukan kepada Daniel. Pada saat raja memberitahukan kepada Daniel, raja yang berbicara tentang Yang Maha Kuasa berkuasa, Yang Maha Tinggi berkuasa. Lalu itu diulangi oleh Daniel dalam Daniel 4 ayat 25. Ya. Daniel juga berbicara tentang apa? Yang Maha Tinggi berkuasa. Yang Maha Tinggi berkuasa. Itulah mimpi daripada apa? Mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Bahwa inti daripada apa yang diberikan dan diungkapkan oleh Nebukadnezar adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Dan seperti saya katakan tadi ya, mimpi itu tidak sukar untuk diinterpretasikan. Artinya itu bahkan boleh dikatakan sudah diberikan. Ya. Artinya itu sudah diberikan. Daniel 2 ya. Daniel 2 ayat 37 dan 39 ya. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang padanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan apa? Tuanku. Daniel pasal 2, Daniel sudah kasih tahu sang raja setelah dia bermimpi. Di mimpi yang pertama, ya, Allah yang berkuasa, kerajaan raja itu akan apa? Diganti. Dia sudah tahu. Raja tidak perlu sukar-sukar, susah untuk apa? Untuk menginterpretasikan mimpinya. Sudah Daniel sebutkan, itu dia sebelumnya. Ya. Allah yang apa? Berkuasa. Ini dinyatakan juga ya oleh Maria pada saat dia berbicara tentang apa yang dikatakan oleh malaikat. Perkataan Allah yang mengangkat, Allah yang menjatuhkan, Allah yang menurunkan, Allah yang meninggikan. Kita sudah bisa lihat dari Lukas 1 ayat 52. Iya, Yesus katakan apa? Menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Meninggikan orang-orang yang rendah. Mazmur juga sudah katakan di perjanjian. Jadi dari perjanjian baru dan juga sebelumnya perjanjian lama, pekabaran yang sama dikatakan. Mazmur 113 ayat 7 dan 8. Ia menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ya. Jadi ini bukan suatu pekabaran yang baru, saudara ya. Allah yang berkuasa, Allah yang mengangkat, dan Allah yang menjatuhkan. Jadi tidak sukar. Interpretasi mimpi daripada Daniel ini tidak sukar. Tapi kenapa Daniel bingung ya? Daniel 4 ayat 19 katakan apa? Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja. Nah ini deh, raja sudah tahu ya. Artinya itu, mimpinya itu dia kurang lebih sudah tahu. Dia katakan apa? Berkatalah raja kepada Beltsasar. Ayatnya yang ke-19. Daniel 4 ayat 19. Apa yang raja katakan? Beltsasar, jangan mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. It's okay. It's okay kalau mimpi, dengan kata lain. Raja Nebukadnezar katakan kepada Daniel, walaupun mimpinya dan maknanya itu gak enak, go ahead, silakan.
Silakan. Lalu Belshazzar atau Daniel menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Daniel begitu dengar, Daniel tidak perlu lagi berdoa seperti Daniel Fatsal 2 kan? Daniel Fatsal 2 dia harus berdoa, Tuhan apa itu mimpi raja, apa artinya. Di sini dia tidak perlu berdoa, di sini dia tidak perlu pergi ke sahabat-sahabat, apa ya makna raja itu ya mimpinya. Nggak perlu, gampang. Biarlah mimpi itu, dia sudah tahu apa artinya. Kenapa? Karena dia katakan, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku. Semua akan tahu apa artinya. Biar itu jadi kepada orang lain. Musuh Tuanku. Aku dan kata lain, Daniel katakan aku ini apa? Sahabatmu. Jadi dia tercengang dan gelisah karena apa? Pertama, karena biasanya di zaman dahulu ada yang katakan bahwa pembawa kabar buruk itu bahaya. Ada harga mahal loh. Jadi ada orang marah kalau Anda datang pada mereka bawa kabar apa? Buruk. Jadi bahaya, hati-hati kalau bawa kabar buruk. Ya. Makanya orang segan gitu ya. Tapi yang kedua mungkin, ini bukan soal dia takut, bukan soal Daniel takut untuk bawa kabar buruk, tetapi mungkin karena kedekatan Daniel dengan raja. Raja, biarlah mimpi itu kena orang musuhmu, engkau sahabatku raja. Ya. Biarlah mimpi dan maknanya itu kepada orang lain, jangan kepada engkau sahabatku. Tapi kemudian ya Daniel tidak punya pilihan lain. Ini firman Tuhan ya. Walaupun dia firman Tuhan itu dengan kata pengajaran bagi kita. Walaupun firman Tuhan itu kadang-kadang tidak enak kan. Karena ada pendeta-pendeta yang bawa firman Tuhan, waduh kabur anggotanya istilahnya ya. Tapi walaupun begitu Daniel apa? Tidak ada pilihan lain. Dia harus apa? Harus memberikan arti mimpi sang raja. Tapi walaupun demikian, kita coba lihat Daniel kita ini ya. Walaupun dia harus memberikan mimpi raja, dia tahu ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mempertobatkan sang raja sebelum mimpi ini jadi kenyataan. Tuhan di dalam kasih-Nya bukan hanya menyatakan bahwa akan ada tunas, akan ada root yang akan menumbuhkan kembali pohon tersebut. Tetapi raja masih memberikan 1 tahun, 12 bulan saudara. 12 bulan. 365 hari diberikan kesempatan kepada raja supaya bertobat. Dan inilah sebabnya Daniel berkata dalam Daniel 4 ayat 27. Jadi ya raja, biarlah nasihatku itu berkenan pada hati Tuanku. Daniel 4 ayat 27. Daniel 4 ayat 27. Biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Tuanku sudah senang, Tuanku sudah tenang. Besar kerajaan Tuanku. Dengar Tuhan, dengar nasihat ini. Dengar nasihat ini. Ini ayat ini, saudara, ini memberikan kepada saya dan saudara rahasia kebahagiaan supaya Anda tetap bahagia, supaya tetap tenang dan senang. Apa itu? What is the secret of happiness? Apa rahasia ketenangan? Apa rahasia kesenangan di dalam rumah kita? Ya. Ini sudah dinyatakan dari Daniel 4 ayat 27 kalau kita bisa lihat. Dan ini diulang-ulangi dari nabi-nabi sebelumnya, bahkan sebelumnya. Mika 6 ayat 8 katakan apa? Hai manusia, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberikan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik, what is good. Ya. Supaya Anda tenang, supaya Anda senang. Apa itu? Mobil, rumah, harta, 3 juta dolar. Wah, bukan begitu rupanya ya. Yang baik yang Allah tawarkan itu apa? Telah diberitahukan padamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini 3 poin. 3 kunci yang ditulis dalam Daniel 4. Dan ditulis dalam Mika 6 ayat 8 di dalam Mika. Keadilan, kesetiaan, kerendahan hati. Supaya tenang. Di hadapan apa? Allahmu. Seringkali kita mau rendah hati di hadapan manusia supaya orang puji-puji kita ya. Nah, di hadapan Tuhan. Tanpa orang lihat, Tuhan lihat kan. Dia penjaga kita yang selalu awake. Dia tahu apa yang kita buat.
Yang orang nggak lihat. Oke, jadi inilah ya, mencintai. Loh, apa Daniel katakan apa ya? Di kitab Daniel dikatakan apa? Yang diberikan kepada raja, ya dituntut ya. Belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Di mana pendeta? Di ayat ini, di Mika 6 ayat 8 tentang belas kasihan kepada orang yang tertindas. Ya, bahasa adilnya ada. Daniel ada kata adil. Mika ada kata adil. Mika berbicara tentang mencintai kesetiaan. Daniel berbicara tentang apa? Mencintai belas kasihan. Daniel katakan berbelas kasihan kepada orang apa? Yang tadi kita sudah baca. Berbelas kasihan terhadap orang yang tertindas. Daniel 4 ayat 27. Jadi di sini kita lihat bahwa mencintai keadilan, mencintai kesetiaan. Alkitab bahasa Inggris tulisnya apa ya? To love mercy. Ya, to love mercy, mencintai kasihan. Jadi pada saat kita lihat di sini, kalau kita hubungkan antara Mika 6 ayat 8 dan Daniel 4 ayat 27, sama-sama ada kata apa? Keadilan. Jelas. Mencintai kesetiaan di Mika, di Daniel katakan apa? Menunjukkan belas kasihan. Tapi kita sudah establish bahwa menunjukkan belas kasihan itu, Mika 6 katakan to love mercy. Bahasa Indonesianya mencintai kesetiaan, tapi sesungguhnya itu mencintai belas kasihan, artinya memiliki apa? Belas kasihan kepada sesama. Jadi sama. Oh, tapi pendeta, Mika 6 ayat 8 berbicara tentang hidup dengan rendah hati. Kok Daniel ini nggak ada rendah hatinya? Di mana kerendahan hati ditulis dalam Daniel 4 ayat 27? Ada kira-kira? Where is the humility? Where is the humility in Daniel 4 verse 27? Di mana kerendahan hati di sini? Kenapa Daniel tidak tuliskan raja rendah hati dong? Di mana kerendahan hati raja di sini? Kenapa Daniel tidak tulis? Karena ini belum terjadi, belum dilakukan oleh raja. Apa itu yang belum dilakukan oleh raja? Yang menunjukkan kerendahan hati. Ya, yang dia belum lakukan dari kata-kata ini apa? Biarlah nasihatku berkenan pada hati apa? Tuanku. Untuk menerima nasihat, dan masukkan dalam hati kita, dibutuhkan kerendahan hati. Ya. Seringkali orang kita mendengar khotbah, lalu pada saat ada amaran-amaran Tuhan, lalu kita bilang apa? Oh ya memang, mantap pendeta, itu memang untuk ketua tilar itu. Atau ketua lelaki, bukan buat saya. Itu untuk mereka pendeta. Ya. Ayat ini katakan, biarlah nasihat Tuhan melalui Daniel itu berkenan pada hati apa? Tuanku. Hati yang terbuka untuk menerima nasihat itu langkah pertama dari orang yang rendah hati. Mau menerima nasihat, mau mendengar. Ya. Tidak heran Robert Kiyosaki katakan apa? Humility is the first step toward learning. You cannot learn until you are humble enough to realize there is something for you to learn. Jadi Raja Nebukadnezar apa? Dikatakan oleh Daniel, Raja, ya, Raja, dia katakan apa? Bertobat, ikut nasihat, lakukan keadilan, have mercy toward the poor, ya. Berlakukan kesetiaan kepada semua orang. Diberikan kesempatan, tapi pada saat itu Raja belum humble enough. Kenapa? 1 tahun sudah diberikan kepada dia, tapi dia tidak dengar. 1 tahun. Akhirnya apa? Jadi. Mimpi itu terjadi kepada raja. Dia selama 7 tahun, dia itu apa? Ya, peninggalan arkeologi menunjukkan bagaimana selama 7 tahun tiba-tiba dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar atau Raja Babylon tidak menerima tamu-tamu, tidak menerima kunjungan-kunjungan dari raja ini, raja itu. Tidak disebutkan kenapa dia tidak terima orang-orang lain. Tapi mungkin karena apa? Dia dalam keadaan seperti gila. Dalam keadaan seperti gila. Tapi puji Tuhan ya. Setelah lewat Daniel 4 ayat 34 dan 36. Daniel 4
ayat 36, Daniel 4 ayat 34 dan 36 sana dikatakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Raja Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, yang membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Ini pujian yang pertama, ini sudah menjelang akhir, disambung lagi ya. Ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Allah, ya, angkat dia, Allah jatuhkan oleh sebab supaya dia bertobat, tapi Allah dapat apa? Angkat kembali. Allah dapat kembali. Allah yang kontrol, dengan kata lain. Segala sesuatu ini Allah yang kontrol. Gak ada yang dapat kita lakukan. Gak ada yang dapat kita lakukan. Yang maha tinggi, inti daripada kitab Daniel 4, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Cukup menarik. Sangat menarik. Ini Daniel berbicara tentang pohon ya. Pohon yang tinggi menjulang ke langit ya. Melambangkan Raja Nebukadnezar. Yesus juga berbicara tentang pohon yang tinggi. Tapi coba lihat, ada yang aneh nih dari pohon yang tingginya Yesus. Matius 13 ayat 31 sampai 32 katakan apa? Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan sebuah atau suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil, biji sesawi itu. Apa bahasa Indonesianya apa biji sesawi? Motar, saya lihat di bahasa Indonesia motar, apa itu sebenarnya? Biji sesawi, biji apa ini? Ya, biji sesawi itu memang kecil ya. Motar, mustard seed ya, mustard bahasa Inggrisnya. Jadi hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari semua jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Jadi sebenarnya sayuran dia. Tapi ini yang anehnya apa di sini? Yesus katakan apa? Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini seperti apa? Raja Nebukadnezar, dia lihat apa? Waduh, dia bagaikan pohon yang tinggi, binatang-binatang bernaung di bawah apa? Pohon tersebut. Wah, tapi coba Tuhan bisa buat pohon dari biji sesawi. Apa ini biji sesawi? Mustard, ya, sinapeos namanya. Sinapeos, sorry. Dia mustard ini adalah sinapeos. Sinapeos itu adalah rerumputan taman. Ini biji sesawi gambarnya, saudara. Ini biji sesawi, ini tumbuhan yang mengeluarkan biji sesawi. Nggak pernah lebih tinggi dari rumah yang seperti Anda lihat di gambar. Paling tinggi yang pernah ditemukan ini biji sesawi itu, ya rumpatan ini hampir ya kurang lebih ya 3 meter. Tapi itu yang paling tinggi rekor di dunia. Tapi dia tidak pernah jadi pohon. Dia itu cuma kusu-kusu lah, orang Manado bilang. Ya. Tidak pernah jadi pohon. Tapi di sini Yesus katakan apa? Walaupun dia yang paling kecil, dikatakan apa? Walaupun dia yang paling kecil dari segala jenis benih, apabila sudah tumbuh, dia lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi apa? Bahkan menjadi pohon. Jadi kalau Tuhan mau angkat saudara dan saya, sekecil apapun kita, di tangan Tuhan itu jadi apa? Jadi pohon, saudara. Di tangan Tuhan saudara dan saya dapat menjadi apa? Pohon. Pertanyaannya, mau nggak kita digunakan Tuhan untuk diolah di tangannya? Untuk dijadikan pohon. Ya. Jadi pada waktu itu Tuhan mengembalikan kepada apa? Mengembalikan kepadanya kemuliaan yang tadinya telah hilang daripadanya. Allah yang berkuasa, Ia sanggup melakukan apa saja yang baik dan benar. Dia sanggup menggunakan saudara dan saya sekecil apapun kita. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, adakah kita mau percaya dan bergantung kepadanya? Itulah kuncinya. Kita harus percaya. Kenapa? Raja Nebukadnezar sudah menyatakan kepada kita, Allah Daniel, itu adalah Allah yang apa? Berkuasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita menyatakan Allah kita Allah yang berkuasa seperti Nebukadnezar? Saya percaya itu juga lah yang akan kita kalahkan. Kita katakan Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.
Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.